Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, nasykurullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Allah tabaraka wa taala mudahkan bagi kita untuk bermajlis. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kesehatan, anugerahkan kemampuan dan segala macam dari berbagai pemberian-pemberiannya yang tak pernah mampu untuk kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mau untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Baik. Maka dari itu mari kita bersyukur dengan syukur yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha agar setiap nikmat yang Allah limpahkan kepada kita konversikan menjadi sebuah ketaatan atau bahkan berbagai macam ketaatan, yang mana itu semua dalam rangka syukur kita atas nikmat Allah. Demikian pula dalam rangka usaha kita untuk terus menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jemaah yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini ya kita akan membahas sebuah pembahasan ya yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala mudahkan bagi kita untuk mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari apa yang akan kita bahas insyaallah taala, mengenai sebuah tema tentang pentingnya ya bagi kita untuk terus membenahi diri kita sendiri, untuk terus memperbaiki apa yang ada di dalam diri kita. Taib. Maka seorang muslim hendaknya amalan ini menjadi amalan yang terus-menerus dibarengi oleh dirinya setiap kali taib dia berada di dalam kehidupannya. Ya, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menyebutkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaknya kalian menghisab diri-diri kalian. Hendaknya kita semua sebagai manusia terus menghisab, terus melihat, terus memperhitungkan, ya, terus memperkirakan apa kiranya yang ada di dalam diri kita dari berbagai macam kekurangan-kekurangan, sehingga kita bisa menutupinya, sehingga kita bisa menggantinya. Demikian pula kebaikan-kebaikan pun kita hisab. Dalam rangka apa? Untuk kita jaga dan kalau bisa kita tingkatkan dari kebaikan-kebaikan tersebut. Taib. Maka hendaknya kita menghisab diri-diri kita. Hendaknya kita terus memperhitungkan apa sekiranya yang ada di dalam diri kita yang bisa kita lebih tingkatkan lagi, ya, lebih baguskan lagi, taib, supaya kita mencapai ya keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Qabla an tuhasabu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum kalian semua dihisab. Ya, maka sebelum Allah Subhanahu wa taala yang menghisab kita, sebelum Allah tabaraka wa taala ya yang memintai pertanggungjawaban dari setiap dosa-dosa yang telah kita lakukan, maka alangkah selamatnya diri kita kalau seandainya dosa-dosa tersebut kita sadari dini, ya. Baik, sebelum semuanya telah menjadi satu perkara yang tidak lagi bisa kita perbaiki,
yaitu ketika kita berdiri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk diadili, untuk dimintai pertanggungjawaban dari dosa-dosa, dari segala macam kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan. Maka alangkah baiknya ya kita sadari hal tersebut sekarang, mumpung kita masih bernafas, mumpung kita masih berada di muka bumi ini, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ampunannya bagi kita semua, dan Allah memberikan hidayah, taufik kepada kita untuk kita meninggalkan segala macam keburukan dan kemaksiatan yang masih menempel di dalam diri kita. Baik, maka dari itu, ya berdasarkan kepada hal-hal tersebut, hendaknya kita berusaha terus membenahi diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18 dan ke-19. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaknya ya seseorang melihat, hendaknya seseorang memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Hari esok maksudnya apa? Untuk hari kiamat nanti. Ya, di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap perbuatan-perbuatan kita. Maka hendaknya kita persiapkan, hendaknya kita melihat diri kita, apa yang telah kita lakukan untuk menyambut hal tersebut. Innallaha khabir wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal terbaik kita, sebagai keadaan yang terbaik yang bisa kita usahakan sebagai seorang muslim adalah dengan menjadi muslim yang paling bertakwa. Dan sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui atas apa yang kalian semua laksanakan. Oleh karena itu penting untuk kita terus tingkatkan ya ketakwaan, untuk kita terus ya berusaha mengidentifikasi di dalam diri kita apa saja kiranya yang ternyata perkara tersebut bisa kita tingkatkan dari kebaikan-kebaikan, dan apa saja yang harus kita tinggalkan dari segala macam bentuk kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ya berlandaskan kepada dalil-dalil yang kita sebutkan tadi pula, ya maka secara faidah yang terkandung di dalamnya bisa kita fahami bahwasanya sebagai seorang muslim, di antara sifat kebaikan seorang muslim, sebagaimana banyak sekali menyebutkan ya, seseorang itu harus memiliki ilmu padi, sering kita dapatkan. Semakin tinggi maka semakin merunduk. Ya, nah itu satu perkara yang memang sesuai dengan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan, dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Justru kalau kita perhatikan orang-orang yang paling merunduk, orang-orang yang paling merasa dirinya tidak baik, orang-orang yang merasa paling butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang saleh. Ya, semakin tinggi derajat mereka maka semakin mereka tawadhu, bahkan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui di antara ucapan Nabi yang mulia Nabi Yunus alaihi salam, apa kata beliau dalam doa beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Ya. Kemudian beliau mengatakan subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku termasuk di antara orang-orang yang zalim. Tidak merasa bahwasanya dirinya baik. Ya, tidak merasa bahwasanya dirinya adalah seorang yang telah sempurna. Dirinya seorang nabi, seorang yang memiliki keutamaan, tidak. Justru bahkan menghukumi dirinya sebagai seorang yang zalim. Ya. Maka bagaimana dengan kita? Kalau seorang nabi saja sampai mengucapkan demikian terhadap dirinya sendiri, apalagi kita yang derajatnya sangat-sangat jauh dari mereka para nabi alaihi wassalam. Oleh karena itu, ya, tidak ada yang bisa kita banggakan pada hakikatnya. Justru semakin kita mengenal sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin kita memperdalam isi dari Al-Qur'anul Karim, semakin kita dipermudah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memiliki ilmu-ilmu agama, maka hendaknya membuat kita semakin merasa kurang atas apa yang ada di dalam diri kita. Semakin kita takut ya dari dosa-dosa yang sering kita kerjakan, dari maksiat-maksiat ya yang kita khawatir kalau kita tidak bertaubat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuninya. Ya, sekalipun kita tahu bahwasanya semua dosa selain dosa syirik masih ada kesempatan, kemungkinan Allah mengampuni secara cuma-cuma. Ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik.
Dan Allah hanya akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapapun yang dikehendaki, tidak semuanya. Ya, hanya mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun dosa syirik wajib bagi dia untuk bertaubat. Dosa syirik wajib bagi dia untuk kembali kepada tauhid terlebih dahulu. Ya. Adapun dosa-dosa selain syirik, maka kata Allah Subhanahu wa taala ada kemungkinan untuk diampuni. Tapi permasalahannya, tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya diri kita termasuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk langsung diberikan ampunan secara cuma-cuma. Ya, maka alangkah baiknya kita selalu sadar, selalu kita mawas diri. Apa kiranya yang kurang di dalam diri kita? Jangan pernah merasa bahwasanya kita sudah hebat, bahwasanya kita sudah mengenal berbagai macam ilmu agama, bahkan ya mungkin telah mendapatkan gelar-gelar sebutan-sebutan dari manusia. Taib. Yang mana hal tersebut tidak jarang membuat seseorang lupa diri, membuat seseorang ya lupa bahwasanya dirinya banyak dosa, banyak perbuatan maksiat yang masih dikerjakan. Ya, yang seharusnya hal tersebut membuat dia lebih tunduk, hal tersebut membuat dia sadar akan apa yang ada di dalam dirinya dari keburukan-keburukan. Taib. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pun pernah memberikan nasihat kepada salah seorang sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, ya di antara nasihatnya tersebut, jangan sampai lupa ketika di ujung salat untuk membaca sebuah doa. Ya, di mana ya doa tersebut, Allahumma inni taib Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir kepadamu, untuk bisa bersyukur kepada dirimu, dan agar diriku bisa benar-benar memiliki kebagusan di dalam beribadah kepada dirimu. Baik. Ini dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rangka apa? Dalam artian apa? Jangan pernah kita merasa cukup dengan apa yang sudah kita kerjakan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu agar membaca doa ini setiap kali di penghujung salat. Baik. Oleh karena itu, menunjukkan bahwasanya sekalipun seseorang sudah sholat, sekalipun seseorang telah melaksanakan berbagai macam kebaikan-kebaikan, jangan pernah merasa cukup. Ya, jangan pernah merasa bahwa dirinya telah baik, telah bagus. Taib. Tetapi sebaliknya, teruslah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tabaraka wa taala terus meningkatkan kondisi keadaan dirinya. Ya, seperti di antaranya doa tadi, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menghafal doa ini. Taib. Para nyabaah yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan sebuah prinsip yang penting yang perlu untuk kita perhatikan di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Selalu senantiasa berusaha membenahi diri kita. Selalu senantiasa berusaha mengenali diri kita, terutama pada kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Taib. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Asy-Syams ayat ke-9 dan ayat ke-10. Kata Allah tabaraka wa taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah tabaraka wa taala, sungguh ya, taib, telah mendapatkan kemenangan, sungguh beruntung man zakkaha, mereka orang-orang yang berhasil membersihkan dirinya, menyucikan dirinya. Taib, akan kita bahas nanti apa yang dimaksudkan dengan menyucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, ya, dan sangat-sangat merugi orang yang mengotori dirinya sendiri. Ya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir terhadap ayat ini, taib, kata beliau rahimahullahu taala, qauluhu taala qad aflaha man zakkaha, jawabul qasam. Adapun firman Allah tabaraka wa taala qad aflaha man zakkaha, ini merupakan jawab dari sumpah. Yaqulu qad faza wa naja man tahhara nafsahu bil imani wa ta'ah. Di mana Allah tabaraka wa taala menjelaskan kepada kita, ya, bahwasanya sungguh manusia telah mendapatkan kemenangan. Manusia telah mendapatkan keberhasilan, mendapatkan kesuksesan. Bagi siapa? Bagi mereka yang berhasil menyucikan, membersihkan dirinya. Bagaimana cara menyucikan diri, membersihkan diri? Dengan iman, ya. Membersihkan diri dengan keimanan. Membersihkan diri dengan berusaha sebisa mungkin melaksanakan keenam rukun iman. Taib. Demikian pula apapun yang terkandung di dalam iman, dari mulai akidah, ya, pemahaman terhadap at-tauhid, pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
dan berbagai macam amalan-amalan yang mesti diamalkan dengan hati kita, ya. Maka itu adalah keimanan yang akan menyucikan hati kita. Wa ta'ah, demikian pula ketaatan. Ketaatan adalah perkara yang bisa membersihkan diri kita, perkara yang akan membuat diri kita menjadi diri yang suci, diri yang bersih. Selain hati, maka kebersihan diri kita butuh kepada ketaatan dari anggota tubuh kita. Dengan sholat, dengan saum, ya, dengan membayar zakat, dengan apapun itu dari ketaatan-ketaatan yang memang disyariatkan di dalam agama kita, maka ini salah satu jalan untuk membersihkan diri kita. Ya, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tegaskan, merekalah orang-orang yang telah berhasil. Merekalah orang-orang yang sangat-sangat beruntung. Fasara zakiyan tahiran bina'imil jannah. Maka selanjutnya ketika seseorang berhasil mengamalkan untuk menyucikan dirinya dengan keimanan, dengan ketaatan, ya, dengan amalan soleh, maka dia menjadi seorang diri yang suci, yang bersih, dan hal tersebut kesuciannya akan disempurnakan dengan apa? Dengan nikmat al-jannah, nikmat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-10, sebaliknya, wa qad khaba man dassaha. Sungguh sangat-sangat sengsara, sangat-sangat merugi orang yang membusukkan tubuhnya sendiri. Orang yang membuat dirinya menjadi diri yang sangat-sangat kotor. Ai wa qad khasira man dasa nafsah. Ya, kata Ibnu Katsir di sini, ya, sungguh telah buruk, telah merugi, ya, orang-orang yang mereka ini mengotori dirinya. Ai ahmalaha fil kufr wal ma'asi. Maksudnya kotor, apakah kotor dengan noda? Apakah kotor dengan kotoran-kotoran, bakteri dan lain sebagainya? Bukan, ya. Hal tersebut terkadang manusia suci pun yang seperti tadi kita sebutkan, ya, orang-orang yang suka taat kepada Allah masih tertimpa hal-hal yang demikian rupanya, ya. Dari kotornya kotoran-kotoran duniawi, ya. Akan tetapi kotor yang lebih berbahaya dari hal tersebut yaitu apa? Kekotoran yang bersifat kekufuran, ya, kekotoran yang bersifat kemaksiatan. Yang tentu saja, ya, kekufuran dan kemaksiatan adalah sesuatu yang akan mengotori hati, sesuatu yang akan mengotori diri kita, yang akan membuat diri kita tidak lagi menjadi diri yang bersih, yang suci, ya. Oleh karena itu hendaknya kita berusaha menyucikan diri, membersihkan diri dari kotoran yang benar-benar berbahaya, itu apa? Kekufuran dan kemaksiatan. Wa yuqalu ma'nahu qad aflaha man zakkallahu nafsah. Demikian pula sebagian para ulama mengatakan makna dari ayat yang tadi kita bacakan artinya adalah betapa beruntung orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala sucikan dirinya. Bagaimana bentuk penyucian dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ay aslahaha Allah wa tahharaha minadh-dhunub. Yakni ketika seseorang, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibenahi dirinya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperbaiki dirinya, wa tahharaha, dan dibersihkan dirinya dari apa? Dari dosa-dosa. Ya, ini diantara bentuk penyucian dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara makna lain, qad aflaha man zakkaha. Sungguh, ya, beruntung orang-orang yang telah menyucikan dirinya. Menyucikan dirinya di antaranya seperti apa? Dengan tadi menjaga keimanannya, menjaga tauhidnya, kemudian menjaga ketaatan dan amalannya. Kemudian di antaranya pula, di antara bentuk pensucian diri seseorang adalah sesuatu yang memang anugerah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupa apa? Berupa taufik, berupa hidayah. Allah arahkan dia kepada kebaikan-kebaikan. Allah arahkan dia kepada amalan-amalan saleh, sehingga Allah ampuni dosa-dosanya dan dia pun terus-menerus melakukan kebaikan dan dia pun terarahkan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana hal-hal yang seperti ini tentu saja, ya, bisa kita dapatkan di antara sebabnya, ya, kita katakan di antara sebab, karena jelas paling utama sebabnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi soleh, kita menjadi baik, kita mendapatkan berbagai macam keutamaan di dalam kehidupan kita, baik di dunia ataupun di akhirat nanti, itu bukan karena kebaikan yang ada di dalam diri kita, bukan. Adapun diri kita begitu buruk, begitu kotor, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Qur'an, ya, banyak hal tentang keadaan manusia. Ya, sebagaimana kata Allah Tabaraka wa ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar merugi, kata Allah Tabaraka wa ta'ala.
Di dalam ayat yang lain kata Allah tabaraka wa taala, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh telah aku siapkan bagi neraka jahanam sebagian besarnya dari kalangan jin dan manusia. Menunjukkan manusia hukum asalnya adalah buruk. Ya, kita semua ini buruk, kita semua adalah makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hukum asalnya ya adalah orang-orang yang merugi. Hukum asalnya adalah orang-orang yang Allah persiapkan untuk menjadi kayu bakar api neraka. Taib. Ya, akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali mereka orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang berhasil keluar dari keadaan asalnya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara beriman, beramal saleh sebagaimana yang tadi disebutkan. Ya. Seorang yang menyucikan dirinya adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka dari itu, ya, perlu kita ketahui bahwasanya diri kita hukum asalnya adalah bukanlah seorang yang baik. Ya, dan kita bisa mendapatkan kebaikan itu semua murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jangan sampai ya betapa banyak kisah-kisah yang mengerikan ya dari orang-orang baik orang-orang terdahulu atau mungkin orang yang belum lama yang hadir di tengah-tengah kaum muslimin. Allah hilangkan mereka karena kesombongan. Allah hilangkan mereka karena ketidakikhlasan di dalam ibadahnya. Allah hilangkan mereka karena mereka merasa bahwasanya apapun yang mereka dapatkan karena kehebatan yang ada di dalam dirinya. Na'udzubillah. Hendaknya kita berhati-hati. Kita punya apapun itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka dari itu hendaknya kita benar-benar selalu sadar bahwasanya diri kita masih kurang. Diri kita masih membutuhkan kepada banyak hal. Taib. Dan kembali kepada ayat yang kita bahas tadi, Allah Subhanahu wa taala akan menyucikan diri seorang hamba. Allah tabaraka wa taala akan mengampuni dosa-dosanya di antaranya karena apa? Karena memang amalan saleh. Ya. Karena amalan-amalan yang dia kerjakan. Taib. Sebagaimana di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antaranya wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Taib. Dan ketika hambaku terus-menerus mendekatkan dirinya kepada diriku dengan ibadah-ibadah nafilah. Apa ibadah nafilah? Ibadah sunnah. Kalau wajib ya sudah jelas itu satu hal yang wajib kita kerjakan dan jelas manfaatnya pun lebih besar daripada manfaat ibadah sunnah. Kata Allah, kalau seorang hamba banyak sholat sunnah, banyak saum sunnah, banyak melaksanakan amalan-amalan yang sifatnya sunnah, bukan wajib, ya, taib, maka aku akan mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahbabtuhu, kalau seandainya aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu alladhi yabtishu biha, wa rijlahu alladhi yamshi biha. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan menjadi pendengarannya yang akan dia pakai mendengar. Ya, aku akan menjadi penglihatannya yang dia pakai untuk melihat, dan tangan yang dia pakai untuk memegang, dan kakinya yang dia pakai untuk melangkah. Yang artinya Allah akan menolong seorang hamba. Allah akan memberikan hidayah. Allah akan arahkan pandangannya kemana, penglihatannya kemana, pendengarannya kemana, tangannya, kakinya, semuanya akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ya, dia akan mendapatkan penyucian diri dari Allah Subhanahu wa taala, disucikan dari apa? Dari dosa-dosa dengan cara diampuni atau bahkan diberikan hidayah agar tidak melakukan dosa-dosa tersebut. Taib. Di antara sebabnya apa? Amal soleh. Ya. Sekali lagi perlu kita tegaskan, ya, perlu kita yakini seyakin-yakinnya, sekalipun memang Allah sebutkan sebab-sebab tersebut amal soleh dan lain sebabnya dan lain sebagainya, taib, maka tetap sebab utamanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalipun kita mudah untuk ibadah dan apapun itu yang kita kerjakan, maka Allah yang mempermudah. Jadi selalu bersyukur kepada Allah. Ya, selalu kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah, Allah permudah kita untuk bermajelis ilmu. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk sholat sunnah. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk melakukan berbagai macam amalan-amalan soleh. Ya, tetap itu semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wawaffaqaha littaqwa. Dan bentuk diantara penyucian yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang diberikan taufik kepada ketakwaan. Ya, sekali lagi sama. Ketakwaan pun pemberian Allah, bukan karena ada yang ada di dalam diri kita. Ingat, diri kita itu hukum asalnya apa? Kayu bakar api neraka. Ya. Manusia itu hukum asalnya dia akan dibakar di dalam api neraka. Oleh karena itu jangan aneh, kenapa kok lebih banyak orang yang tidak selamat ya dari api neraka ini? Karena memang hukum asalnya demikian.
Ya, Allah jadikan ujian bagi manusia untuk mereka keluar dari keadaan asalnya sebagai kayu bakar api neraka. Taib. Oleh karena itu hendaknya kita berusaha sekuat tenaga. Enggak apa-apa, memang demikian. Ya, namanya ujian tidak ada yang mudah. Namanya ujian tidak ada yang instan, tidak ada yang murah. Ya, ada sesuatu yang harus kita keluarkan, ada sesuatu yang harus kita bayar. Taib. Sekalipun bukan dengan harta, bahkan bukan dengan harta harus kita bayar. Tidak jarang sebagian manusia harus membayar pembuktian bahwasanya dirinya beriman kepada Allah, bahkan harus membayar dengan nyawanya. Ya. Bahkan harus membayar dengan kehormatannya. Bahkan harus membayar dengan berbagai macam hal. Ya, yang itu merupakan satu hal yang besar, tetapi dia tetap korbankan demi pembuktian di hadapan Allah bahwasanya dia adalah seorang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga penting ya bagi kita semua untuk menjaga ketakwaan, menjaga keimanan ya, agar Allah Subhanahu wa taala terus menganugerahkan berbagai macam kenikmatan bagi kita, dan tentu saja yang paling kita inginkan adalah kenikmatan di akhirat nanti. Wa qad khaba wa khasira man dassaha, dan sungguh ya telah merugi mereka yang mengotori dirinya. Dassahallahu nafsahu, ya, yakni Allah tabaraka wa taala lah ya yang mengotori dirinya. Aisyaharaha wa akhdalaha wa ahmalaha wa akhfa mahmalaha, yakni ketika seorang manusia oleh Allah tabaraka wa taala memang disesatkan, oleh Allah tabaraka wa taala memang ditutup ya hatinya untuk menerima hidayah, oleh Allah subhanahu wa taala memang dibuat dia selalu menentang, selalu menjawab, selalu merasa bahwasanya dirinya yang paling benar dari apapun yang dia ucapkan. Nah, ini berbahaya ya. Keadaan-keadaan seperti ini bukanlah berarti diri seorang manusia dalam kehebatan. Kalau kita mungkin menemukan ada orang yang ngeyel luar biasa, ketika diberitahu kebenaran nggak bisa, pokoknya tidak bisa, yang benar saya, yang salah kalian, selalu seperti itu. Ya, ada orang-orang yang demikian. Ketika diarahkan kepada huda, diarahkan kepada hidayah, diarahkan kepada kebenaran, maka dia terus ya sulit bagi dia untuk mengikuti kebenaran atau petunjuk tersebut. Nah, orang-orang yang seperti ini bisa jadi kenapa? Ya, dia telah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dia tidak dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah dan at-taufiq. Ya. Yang justru ini lebih mengerikan. Ya, lebih parah, lebih buruk keadaannya daripada sebagian orang-orang yang beriman yang Allah timpakan kepada mereka ujian-ujian dunia. Ya. Sebagian kaum muslimin, sebagian orang-orang yang beriman, sebagian orang-orang yang telah berusaha sebisa mungkin mengikuti sunnah Nabi SAW, mereka harus kehilangan pekerjaan. Mereka terkadang tidak jarang harus ditinggalkan oleh orang-orang yang disayanginya. Ya, gara-gara apa? Gara-gara dia harus mengikuti Rasulullah SAW. Dan lain sebagainya dari berbagai macam ujian-ujian. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ketika seorang manusia dibutakan dari hidayah. Ya. Ketika seorang manusia ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menerima kebenaran. Ya, ini yang penting, ini yang harus kita khawatirkan, ini yang harus kita takutkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai Allah butakan hati kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala tidak terima kita, ya, tidak memberikan hidayahnya kepada kita semua. Yang itu semua bisa jadi karena apa? Ya, karena memang perbuatan buruk yang kita kerjakan. Ya, kita biarkan kekufuran, kita biarkan ya maksiat dikerjakan, dilaksanakan, maka itu bisa menjadi ya sebab-sebab seorang manusia dibutakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta amilat bil fujur wa rakabat al ma'asi. Wa qala Ibnu Abbas ahlakaha. Ya, maka orang-orang yang seperti ini dia akan terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan yang fajir, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, di mana kata Abdullah bin Abbas artinya ya adalah orang yang telah menghancurkan dirinya sendiri ya, dengan dia tidak apa? Dengan dia tidak taat. Simpelnya adalah ketika seorang tidak taat, seorang tidak mau beriman ya kepada Allah, mudahnya tidak mau mengerjakan rukun Islam dan rukun iman dengan benar. Ya, itu yang paling dasarnya. Ketika seorang manusia jauh dari kedua amalan ini, jangan sampai kita lupa ya para jamaah sekalian, rukun Islam, rukun iman yang sedari kecil kita hafal, yang terus menerus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai ini lemah di dalam diri kita. Ya, tidak kita kerjakan. Justru dengan rukun Islam dan rukun iman yang berusaha kita tegakkan, insyaallah itu akan mendatangkan berbagai macam pertolongan-pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
Ya. Beliau di antara doa yang diajarkan oleh beliau di antaranya apa? Allahumma atin nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Baik. Apa artinya? Ya Allah, ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku, kepada diriku ketakwaan. Wa zakkiha, dan bersihkanlah jiwaku tersebut. Anta khairu man zakkaha. Sesungguhnya engkau yang paling baik di dalam membersihkan jiwa seorang manusia. Anta waliyuha wa maulaha, bahkan engkaulah ya pemimpinnya, engkaulah penolongnya, engkaulah yang akan mengarahkan jiwa-jiwa manusia, diri-diri manusia kepada kebaikan-kebaikan. Ya, oleh karena itu, taib, di antara kesibukan, di antara amalan yang terbaik ya, yang bisa menyibukkan diri seorang hamba, seorang manusia, yaitu apa? Tazkiyatu hadhihi nafs. Ya. Dia berusaha terus memperbaiki, menyucikan, membersihkan dirinya sendiri. Taib. Ya, inilah dalil-dalil yang menjadi landasan penting bagi kita untuk terus membenahi diri kita. Penting bagi kita ya untuk terus memperbaiki apa yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai Allah tabaraka wa taala menilai kita termasuk di antara hamba yang mengotori dirinya sendiri. Mengotori dengan apa? Dengan maksiat, dengan kekufuran. Ya, ingat kekufuran sering kita sampaikan adalah satu hal yang lebih luas daripada kesyirikan. Taib. Setiap syirik kufur. Akan tetapi tidak semua kufur itu bentuknya syirik. Ya, sekali lagi, taib, harus kita camkan baik-baik. Tidak semua kekufuran bentuknya syirik. Ya. Tidak semua orang kafir dia menjadi kafir gara-gara dia musyrik. Kalau musyrik sudah pasti dia kafir. Taib. Bentuk syirik bagaimana? Dia menjadikan selain Allah pada kedudukan-kedudukan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik. Ya, dengan dia beribadah kepada selain Allah yang itu utamanya, dia mencintai selain Allah berlebihan, lebih daripada kecintaannya kepada Allah. Taib. Kemudian apapun yang itu khusus bagi Allah, seperti misalnya pengetahuan terhadap hal gaib, ya. Kemudian dia menyatakan bahwasanya ada pihak lain yang mengetahui hal gaib selain Allah. Ini syirik, ya. Harus kita berhati-hati dari perkara seperti ini. Taib. Maka semua musyrik dia kafir. Semua yang terjatuh ke dalam kesyirikan, dia pun terjatuh ke dalam kekufuran. Akan tetapi setiap kafir belum tentu dia musyrik. Ya. Ada kalanya dia kafir padahal dia orang yang muslim. KTP-nya KTP Islam. Ya, bahkan dia sholat 5 waktu, bahkan dia berhaji, dia umroh. Ya, setiap Ramadan tidak pernah absen, dia selalu ibadah, saum dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Tetapi Allah menghukumi dia dengan kekufuran. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tetap menghukumi dia dalam kekufuran. Jika apa? Jika terjatuh ke dalam dosa-dosa yang memiliki derajat kufur. Ya, seperti diantaranya berani dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Berani dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kufur, ya. Atau mencela syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya, ini kufur. Ya. Mengatakan orang yang berjenggot orang bodoh misalnya, ya. Ini kekufuran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita semua untuk berjanggut misalnya. Taib. Demikian pula orang ya yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menghina apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan seperti itu kan zaman Nabi, sekarang zamannya sudah beda lagi. Na'udzubillah. Ini bukan ucapan yang ringan. Ya. Kenapa? Apakah artinya zaman Nabi tidak sesuai dengan sekarang? Artinya Nabi salah di dalam menyampaikan wahyu? Apakah Allah salah di dalam menetapkan syariat? Ya, itukah maksudnya? Berani seorang manusia zaman sekarang mengucapkan ucapan-ucapan seperti ini. Ini ucapan yang begitu berat. Pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ya bisa membuat seorang terjatuh ke dalam kekufuran. Jangankan perbuatan seperti ini. Seseorang mengatakan ada syariat lain yang lebih bagus daripada syariat Rasulullah SAW saja, dia terjatuh ke dalam kekufuran. Ya, seperti ucapan seorang misalnya mengatakan, kok bisa sih ya, Rasulullah tidak memperbolehkan kita mendengarkan musik, ya. Padahal kan musik itu bisa memberikan kecerdasan atau apa katanya, ya, begini dan begitu. Sedangkan kata Nabi apa? Al-ghina tunbitul qulub, yang namanya musik itu bisa mengeraskan hati, justru kata Rasulullah SAW. Kemudian dia sandingkan ucapan Nabi dengan ya ajaran-ajaran yang datang dari orang-orang kufur, dan dia katakan bahwasanya mereka lebih benar daripada ucapan Nabi SAW. Kufur dia. Ya.
kita berbeda. Kita tidak berbicara dengan orang-orang yang belum bisa meninggalkan, ya, atau orang yang belum tahu. Itu lain cerita. Tapi orang-orang yang mengatakan bahwasanya apa yang menyelisihi Nabi lebih benar daripada apa yang datang dari Nabi, maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Ya, ini berbahaya sekali. Taib. Jangankan mengatakan ada syariat lain yang lebih baik daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan ada syariat yang sama baiknya dengan syariat Islam, ya. Padahal itu syariat yang berbeda. Taib. Dan dia katakan sama bagusnya. Ya. Atau misalnya seperti tadi kita ambil contoh yang sama. Ya sama kok bagus, mau dia dengar musik mau tidak dengar musik sama-sama bagus misalnya. Taib. Ini pun bisa terjatuh ke dalam kekufuran. Berarti dia membandingkan, mensandingkan, ya, sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan sesuatu yang lain yang bertentangan, dan dia katakan sama-sama bagus. Ini kekufuran, kesyirikan. Ya, maka dari kaidah-kaidah seperti ini insya Allah kita bisa mengambil kesimpulan, ya, kenapa para ulama mengharamkan kita untuk mengucapkan selamat Natal misalnya, ya, menyelamati ajaran-ajaran agama yang lain. Karena hal tersebut, taib, sekalipun kita tidak bermaksud, artinya kita menyatakan kebenaran apa yang mereka lakukan. Taib. Dan kata para ulama tidak perlu niat, ya, karena kan ada orang yang berdalih, enggak kok, saya bukan gitu maksud omongannya, ya. Nggak bisa, tetap ucapan tersebut mengandung makna itu, sekalipun dia tidak berniat untuk mengucapkannya, dan dia akan tetap terjatuh ke dalam kekufuran, ya. Taib. Kita katakan apa? Bisa terjatuh ke dalam kekufuran, dan kita tidak mengatakan orang-orang tersebut kafir. Bisa difahami, ya. Menghukumi orang lain kafir itu adalah urusan yang berbeda. Taib. Adapun kekufuran yang dilakukan oleh dirinya, amalannya amalan kekufuran, harus tegas kita katakan itu amalan kekufuran. Adapun orangnya kafir atau tidak, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah yang akan menghukumi seorang itu kafir atau tidak, ya. Jadi jangan sampai, taib, ya, ada orang-orang yang baper, ya, ketika kita membahas hal-hal seperti ini kemudian menuduh kita mengkafir-kafirkan orang lain. Tidak, ya. Itu satu hal yang berbeda. Itu hanyalah tuduhan yang tidak bersumber. Taib. Kita katakan apa? Kita tegaskan perbuatan tersebut kekufuran. Akan tetapi manusianya kafir atau tidaknya, maka Allah yang tetapkan hal tersebut. Ya, akan tetapi kita tegaskan itu merupakan satu hal yang menyimpang, bahkan bisa terjatuh ke dalam kekufuran. Taib. Maka dari itu, ya, hendaknya kita menjaga apa yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai hati kita rusak, hati kita kotor, ya. Maka dari itu, ya, berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala di dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin, man aradal wuquf ala uyubin nafsih, ya. Taib. Penting bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Selanjutnya, wajib bagi kita untuk mencari tahu apa saja kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Kata Ibnu Qudamah tadi, kalau seandainya kita ingin mengetahui apa saja kiranya, ya, atau apa saja wasilah yang bisa membuat kita mendapatkan pengetahuan terhadap kekurangan-kekurangan diri kita, ya. Dalam artian ini pun harus ada usaha nih. Ada kalanya manusia susah untuk mencari tahu kekurangan dirinya, ya. Sebagaimana mata kita pun sulit untuk mencapai, ya, seluruh yang ada di dalam tubuh kita, ya kan? Taib. Mata kita mau lihat sikut sendiri aja nggak bisa, ya. Kalau nggak salah begitu, Pak, ya. Taib. Mau melihat telinga sendiri saja nggak bisa, harus membutuhkan kepada bantuan dari cermin. Nah, hal-hal seperti ini, taib, perlu diusahakan. Sama seperti kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Taib. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, kata beliau, man arada al-wuquf ala uyubin nafsih falahu fi dzalika arba' turuq. Barang siapa seseorang ingin bisa mengetahui kekurangan-kekurangan, aib-aib yang ada di dalam dirinya, maka dia bisa mengusahakan dari 4 jalan, ya. Ada 4 cara yang bisa membuat kita bisa mengetahui tentang kekurangan-kekurangan diri kita. Taib. Yang pertama, cara yang pertama, an yajlisa baina yaday syekh basir bi'uyubin nafs. Taib. Dia bisa duduk di hadapan seorang syekh, seorang guru, ya, yang dia memiliki pengetahuan tentang aib-aib manusia. Taib. Ya, dia memiliki ilmu tentang kekurangan-kekurangan manusia. Ya, terlebih lagi kalau dia syekh tersebut atau guru kita yang kita dekati ini kenal dengan kita. Ya, makanya di sini ada satu keutamaan, ya, kita mendekat kepada orang-orang yang memiliki keutamaan-keutamaan, orang-orang yang soleh. Ya, kalau kita dekat dengan mereka, mereka mengetahui pribadi kita,
ya, kita bersahabat dekat dengannya, taib, maka mereka bisa menilai kesalahan-kesalahan kita. Ya. Mereka bisa menegur kita kapanpun mereka mau. Taib, apalagi kalau kita bersikap dengan baik kepada mereka. Ya. Kita menunjukkan kebutuhan kita kepada mereka untuk memperbaiki diri kita, untuk menegur kita, untuk mengingatkan kita. Ya, ini salah satu apa? Keutamaan yang datang dari sisi Allah, rizki dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya. Yu'arrifu 'uyuban nafsihi wa turuq ilajiha. Ya, yang mana para ulama atau guru-guru yang mereka mengetahui tentang aib-aib diri manusia, ya, dia akan memberitahunya. Kemudian dia pun akan memberitahu jalan-jalan bagaimana cara untuk mengobatinya. Wa hadza qad azza fi hadzal zaman wujuduhu. Yang tentu saja, ya, hal seperti ini sangat sulit didapatkan di zaman sekarang ini, kata penulis di sini. Faman waqa'a bihi faqad waqa'a bi tayyibil hadiq. Ya. Maka barang siapa seseorang, ya, mendapatkan anugerah yang seperti ini, taib, dia mendapatkan anugerah guru yang mau dekat dengan dirinya, lantas sang guru pun mau memberikan masukan-masukan, nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, ya, maka dia telah mendapatkan anugerah yang begitu besar. Dia telah mendapatkan anugerah yang sangat-sangat baik. Taib. Ya, di mana kata Syekh, kata Ibnu Qudamah di sini, fala yambagi an yufariqahu. Maka sudah sepantasnya bagi kita semua ketika kita mendapati guru yang demikian adanya, jangan sampai kita meninggalkannya. Ya, berusahalah untuk berdekat-dekat dengan orang-orang yang memiliki keutamaan yang besar seperti ini. Sudahlah dia berilmu, sudahlah dia mengetahui tentang berbagai macam ilmu-ilmu agama, ya, terkhusus tentang masalah aib-aib manusia. Taib. Sudah masuk Isya? Berapa? 2 menit lagi. 3 menit. Taib. Ya. Kita sebutkan satu lagi, Pak, ya. Kemudian yang selanjutnya, jalan yang kedua, an yatluba sadiqan saduqan basiran mutadayyinan. Ya. Selain kepada seorang guru, kita pun bisa meminta kepada teman. Taib. Ya, sekarang selain kita meminta kepada para masyayikh, misalnya para asatidzah, para guru-guru yang memang memiliki keutamaan, taib, jangan lupakan orang-orang soleh yang tinggal dekat dengan kita. Mungkin tetangga kita, mungkin teman duduk kita di majelis, mungkin teman yang sebaya dengan kita dan lain sebagainya dari kalangan kaum muslimin yang dekat dengan kita, atau bahkan mungkin orang-orang yang lebih muda dari kita. Enggak masalah. Ya, ada kalanya orang-orang ini, ya, selama dia adalah orang yang jujur, orang-orang yang memiliki keilmuan yang baik, ya, agamanya pun bagus, taib, maka tidak salah kalau kita meminta nasihat kepada orang-orang ini, ya. Kita meminta masukan kepada mereka semua, taib, ya. Yang mana dengan memiliki teman yang seperti ini, tidak jarang mereka pun kalau kita dekat dengannya, ya, akan menjelaskan kepada kita, akan memperingatkan kepada kita atas perkara-perkara yang tidak disukai dari akhlak kita, dari perbuatan kita, ya. Waqad kana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul, bahkan hal seperti ini dicontohkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dicontohkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilaina uyubana. Semoga Allah merahmati seseorang yang selalu menunjukkan kepadaku aib-aibku, kata beliau. Ya. Beliau bahkan sangat-sangat bersyukur, artinya sangat senang kalau ada orang yang mau datang menasihati, memberitahu tentang keburukan-keburukannya. Ya. Waqad kana salaf yuhibbuna man yunabbihahum ala uyubihim. Ya, dan para salaf terdahulu mereka betul-betul, ya, betul-betul menginginkan atau mereka sangat-sangat mencintai ketika ada orang yang datang kepada mereka untuk menjelaskan kekurangan-kekurangannya. Taib, ya. Wa nahnu al-an fil ghalib abghad an-nas ilaina man yu'arrifuna uyubana. Kalau kita sekarang bagaimana? Ya, kadang-kadang ada orang datang mengkritik kita, menjelaskan kekurangan kita, menjelaskan keburukan kita. Taib, seringkali kita malah benci sama orang seperti ini, ya. Taib, malah kita nggak mau dekat-dekat sama dia, tukang kritik dia. Dikit-dikit pasti jelasin kesalahan saya, ya. Taib, satu sisi bagi kita yang dikritik, ini satu hal yang tidak boleh. Ya, ini satu hal yang tidak boleh. Justru kita bersyukur ada orang yang mengingatkan kita atas keburukan-keburukan. Tapi kalau kita mau memberikan nasihat kepada orang lain, nah ini harus diperhatikan. Taib, ya, jangan sampai nasihat ini penting kan. Mereka mengetahui keburukan dirinya itu penting. Ya, dan itu kebaikan besar bagi yang menasihati atau yang dinasihati.
Tetapi perlu memperhatikan cara, ya, cara yang baik. Berbicara empat mata, ya, apalagi zaman sekarang sudah ada telepon, ya, ada WhatsApp atau wasilah apapun itu, bisa berbicara secara empat mata. Jangan nasihati orang di depan orang lain misalnya, jangan mempermalukan mereka, ya, dan hal-hal yang semisalnya itu merupakan kebaikan yang sangat-sangat besar. Ini cara kedua. Cara kedua yaitu apa? Minta kepada teman untuk mengingatkan kita dari kesalahan-kesalahan, dari keburukan. Telah masuk waktu Isya, insyaallah kita lanjutkan setelah salat al-Isya. Wallahu a'lam bishawab. Tafaddalu barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Itulah tadi yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya, tentang bagaimana cara agar kita bisa mengidentifikasi, ya, kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang tentu saja hal tersebut akan membantu kita untuk bermuhasabah, ya, dan selanjutnya kita mampu memperbaiki, membenahi diri kita sendiri. Yang pertama tadi kita sebutkan, ya, satu keutamaan yang besar jika kita memiliki seorang guru, ya, guru yang mau atau bisa kita dekati, ya, kita bisa bersahabat dengannya, dan selanjutnya dia akan mengingatkan kita dari kesalahan-kesalahan, dari perkara-perkara yang tidak tepat, ya, dan itu merupakan anugerah yang begitu luar biasa jika Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita. Wajib kita syukuri dan kita jaga nikmat tersebut. Kemudian yang selanjutnya, ya, kita bisa meminta kepada seorang sahabat, teman, ya, sekalipun dia bukanlah seorang yang memiliki gelar-gelar keagamaan, ya, bukan seorang syekh, ustadz atau yang semisalnya, tetapi tidak jarang, ya, orang-orang yang ada di sekitaran kita adalah orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang jujur, orang-orang yang berani, ya, mengingatkan kesalahan saudaranya, orang-orang yang kadang-kadang mereka mau berusaha agar kita mengetahui kesalahan-kesalahan kita. Maka alih-alih dari kita membencinya, tidak menyukainya, alangkah baiknya kalau kita justru bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita memiliki teman-teman yang demikian, mau mengingatkan kita dari keburukan-keburukan. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, an yastafida ma'rifata uyubin nafsihi min alsinati a'daihi. Masya Allah, ya. Disebutkan di sini oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, hendaknya setiap muslim dia bisa mencari tahu tentang kesalahan dirinya justru dari siapa? Dari lisan-lisan musuh-musuhnya. Orang-orang yang tidak menyukainya atau orang-orang yang mungkin sedang memiliki perselisihan dengan dirinya. Disebutkan di sini fa inna aina sukhut tubdi al-masawi. Karena, ya, orang yang membenci kita biasanya kebenciannya dia itu bisa membukakan keburukan-keburukan yang ada di dalam diri kita. Ya, Masya Allah, ya, kalau seandainya ini bisa diamalkan oleh kita semua, ini satu kebaikan yang luar biasa. Punya musuh, bukannya kita benci, bukannya kita malah menambah kebencian kepada mereka, justru kita bisa bertanya kepada mereka, apa kesalahan saya, apa kekurangan saya, apa aib saya. Kalau orang yang suka sama kita mungkin akan ragu-ragu untuk menyampaikan, ya. Ada kalanya mereka menahan diri, mereka masih mempertimbangkan perasaan kita, karena mereka orang yang menyayangi kita, orang yang menyukai kita. Tetapi musuh-musuh kita tidak peduli terhadap perkara tersebut, justru dia akan terus mengkritik. Nah, terkadang kritik-kritiknya tersebut itu malah justru sesuatu yang bermanfaat untuk kita, ya. Terkadang, ya, masukan-masukan bagi kita bisa datang dari lisan orang yang tidak suka bahkan kepada kita semua, dan ini salah satu keutamaan yang luar biasa, ya, seandainya kita mampu untuk mengamalkannya. Wa intifa'ul insan bi'aduwin musyajirin yadhkur uyubahu, ya, dan seorang bisa mengambil manfaat dari seorang musuh yang dia memusuhinya ketika mereka menyebutkan aib-aib dirinya. Aktsaru min intifa'ihi bi sadiqin mudahinin yukhfi anhu uyubahu. Dan ketika seseorang mampu mengambil manfaat, ya, dari seorang musuh yang memusuhinya dengan cara musuh tersebut menyampaikan aib-aibnya, ya, kalau kita punya musuh misalnya orang yang enggak suka sama kita, orang yang sedang berselisih, bersengketa dan lain sebagainya dengan kita, kemudian kita minta agar dia menjelaskan kekurangan-kekurangan kita, dan kita mendapatkan, atau misalnya secara
spontannya biasanya orang namanya musuh ya, orang nggak suka sama kita pasti mencela, taib, menyebutkan aib-aib kita, kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita. Nah, ketika kita mengambil manfaat dari perkara tersebut, maka manfaat ini jauh-jauh lebih banyak daripada manfaat yang bisa didapatkan dari seorang teman. Ya, tetapi teman ini penjilat. Ya, teman yang dia ini pengennya hanya memanfaatkan kita, sehingga dia pun menyembunyikan dari diri kita aib-aib yang kita miliki. Ya, mungkin dia masya Allah ya suka memuji, suka meninggikan, menunjukkan kasih sayangnya kepada kita, tetapi dia penjilat, ya bukan seorang yang jujur. Beda dengan yang pertama, yang kedua. Kalau yang kedua teman-teman yang jujur, teman-teman yang punya agama, teman-teman yang bagus, ya orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kita bisa bertanya kepada mereka akan aib-aib kita. Nah, tetapi teman yang jenis yang kita sebutkan ini, ya ini orang yang tidak memiliki kejujuran di dalam dirinya. Mereka para penjilat. Nah, justru sekalipun kita mungkin ya ada kalanya manusia, sifat manusiawinya muncul, senang dipuji, taib, merasakan nikmat dengan pujian-pujiannya, justru tidak ada manfaatnya. Bahkan jauh lebih bermanfaat siapa? Musuhnya tadi yang menjelaskan kepada dirinya akan keburukan-keburukan dirinya. Taib. Kemudian yang keempat, ya, an yukhalitan nas. Dengan cara dia bergabung dengan manusia atau bergaul di tengah-tengah manusia. Kemudian dia lihat, ya, fakullu ma yarahu madmuman fi ma bainahum yajtanibu. Kenapa? Ketika manusia banyak bergaul di tengah-tengah kaum muslimin yang lain, di tengah-tengah perkumpulan kaum muslimin, ya, dia bisa mengidentifikasi kekurangan dirinya. Dengan cara apa? Lihat, kira-kira orang-orang menjauh dari dirinya atau mendekat kepada dirinya. Ya. Kalau orang-orang menjauh, berarti ada kesalahan di dalam diri kita. Taib. Kalau kita sedang gaul, kita datang ke satu perkumpulan, tiba-tiba orang menjauh. Dekat sini, masuk ke perkumpulan ini kemudian menjauh. Mau masuk ke perkumpulan di sana kemudian menjauh. Berarti yang salah di dalam diri kita. Ya, ada sesuatu yang salah, sehingga penting untuk kita mencari tahu kekurangan-kekurangan diri kita, yang tentu saja hal tersebut dalam rangka untuk memperbaikinya. Taib. Maka inilah ya 4 jalan yang bisa kita usahakan ya supaya kita bisa memperbaiki diri kita, membenahi diri kita. Taib. Ya, maka hendaknya kita berusaha, ya, hendaknya kita berusaha sebisa mungkin agar kita bisa memperbaiki diri kita. Taib. Dan ketahuilah beberapa perkara yang perlu kita perbaiki ya setelah kita mengetahui beberapa kekurangan-kekurangan di dalam diri kita. Kemudian selanjutnya ya ada langkah-langkah yang bisa kita usahakan. Ada langkah-langkah yang bisa kita usahakan agar kita bisa memperbaiki diri kita, atau apa saja yang seharusnya kita kerjakan supaya perbaikan di dalam diri, pembenahan di dalam diri kita bisa ya berlangsung dengan cara yang baik. Taib. Yang pertama adalah dengan cara seseorang memperbaiki hatinya terlebih dahulu. Ya. Taib. Tentu saja diri seseorang, tubuh seorang manusia, sebagaimana kita ketahui bahwasanya yang paling besarnya, yang paling memiliki pengaruh adalah hati. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, beliau menyebutkan apa? Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam diri seseorang ada segumpal daging. Jikalau segumpal daging ini baik, maka seluruh tubuhnya akan menjadi baik. Kalau seandainya segumpal daging ini jelek, buruk, seluruh tubuhnya pun akan menjadi tubuh yang tidak baik. Taib. Ala wahiyal qalb, kata Rasulullah SAW. Ketahuilah, segumpal daging tersebut adalah hati. Sehingga berusaha sebisa mungkin untuk memperbaiki hati kita, untuk mengobati hati kita, untuk mengusahakan agar hati kita adalah hati yang sehat. Itu adalah salah satu usaha pertama, ya, dan usaha yang paling utama juga agar kita bisa memperbaiki seluruh diri kita secara keseluruhan. Taib. Wali'an al-jawarih turjumanul qalb. Dan tentu saja hal tersebut dikarenakan al-jawarih, ya, anggota tubuh kita adalah penerjemah dari hati kita. Ya. Dalam artian kalau hati kita memang bagus, ya, maka akan terlihat, terrealisasikan dari anggota tubuh kita. Ya. Maka perbuatan amal soleh yang dilakukan oleh kita semua, amalan-amalan kebaikan, bisa jadi itu muncul karena hati kita yang baik, karena hati kita yang selamat. Ya, tentu saja bukan baik dari sananya, tetapi apa? Baik karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Fahiya tu'abbir amma yukinnuhu al-qalb, ya, wa yasturuhu.
maka anggota tubuh kita ya dia akan menjelaskan apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Sehingga maksiat, penyimpangan, ketidaktaatan, ketidaktakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa jadi itu merupakan apa? Ya, cerminan dari hati yang rusak, dari hati yang sakit, hati yang berpenyakit. Ya, sehingga penting bagi dia untuk memberi nutrisi kepada hatinya. Dengan apa? Tiada lain dengan amal soleh, dengan ibadah, dengan sholat, dengan saum, dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran, mempelajari ilmu agama. Itulah diantara obat-obat yang bisa menguatkan hati kita, sehingga selanjutnya ya akan muncullah berbagai macam amalan-amalan soleh yang muncul dari tubuh kita yang lainnya. Maka itu yang pertama, ketika seseorang ingin membenahi dirinya, maka benahi terlebih dahulu hatinya. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, islah as-suluk. Ya, hendaknya kita memperbaiki perangai kita. Ya. Sebelum kita memperbaiki hal-hal yang lain, di antara hal yang mendasar, hendaknya kita memiliki atau mengusahakan perbaikan terhadap akhlak yang kita miliki. Ya, tingkah laku dan lain sebagainya. Ya, itu semua adalah perkara-perkara yang penting untuk kita perhatikan. Fala budda min salahi sulukil fard walidha anil Islam bitahdhibi sulukil muslim. Ya. Maka satu perkara yang sangat-sangat penting dan diwajibkan ya bagi kita semua untuk memperbaiki akhlak-akhlak yang kita miliki. Oleh karena itu, Islam pun benar-benar memperhatikan dengan perhatian yang begitu besar ya bagi kaum muslimin agar mereka memperbaiki akhlak-akhlak yang mereka miliki. Fahuwa unwanatu iltizamihi wa tadayyunihi. Dan ketika seorang memiliki akhlak yang bagus ya, memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, ini pun termasuk di antara apa? Ciri-ciri dia memiliki ya kekokohan yang kuat di dalam beragamanya. Ciri-ciri dia memiliki kemampuan untuk mengamalkan agama dengan baik. Ya, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau ketika ditanya ayyul mu'minin al-afdal, mukmin seperti apakah yang paling afdal, yang paling utama, apa jawaban beliau? Ahsanuhum khuluqa. Ya, mukmin yang paling afdal adalah mukmin yang paling bagus akhlaknya. Ya, demikian pula dalam hadis yang lainnya, ma min syai'in athqalun fi mizanil muslim yaumal qiyamah illa husnul khuluq. Tidak ada di timbangan seorang muslim di hari kiamat nanti yang lebih berat daripada apa? Daripada akhlak yang baik. Sehingga penting bagi kita untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki tingkah laku, perangai kita, ya. Dan tentu saja akhlak yang baik yang pertama kali harus kita peruntukkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kepada manusia, kepada Allah terlebih dahulu. Manusia pun yang pertama kali kita berakhlak baik kepadanya, kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan mengikutinya, dengan mengagungkan syiar-syiarnya, mengagungkan sunnah, ya, ajaran yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu kepada manusia-manusia yang lainnya dari kalangan keluarga, orang tua, anak, kerabat dan seterusnya. Qala Allah Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, surat An-Nazi'at ayat ke-40 dan ke-41. Kata Allah Tabaraka wa taala, adapun mereka yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya. Ya. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bentuk akhlak. Ini merupakan salah satu bentuk akhlak. Akhlak kepada Allah jelas dengan dia takut kepada Allah Tabaraka wa taala. Akhlak kepada manusia, ya, bisa jadi ini cerminan dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak asal-asalan di dalam bertingkah laku. Ya, sehingga dia menjaga dirinya, menjaga perbuatannya, sekalipun mungkin hawa nafsunya mengajak dia untuk berbuat keburukan. Ingat apa kata Allah? Inna nafsal amaratun bisu. Yang namanya nafsu itu, jiwa kita itu pasti ingin memerintahkan kepada keburukan-keburukan. Ya, inginnya berbuat kejelekan, inginnya mengumbar emosi, inginnya ingin selalu dikedepankan, egoismenya tidak ingin diredam, ya. Berbagai macam keinginan-keinginan duniawi terus ingin didapatkan. Itu nafsunya. Tetapi karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa nahan nafsa 'anil hawa. Selanjutnya dia pun akan menahan nafsunya, dirinya dari berbagai macam hawa nafsu. Ya, sehingga dia berakhlak baik, berakhlakul karimah, tidak asal-asalan di dalam beraktivitas di dalam kesehariannya. Maka selanjutnya apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa.
maka sesungguhnya surgalah tempat kembali bagi dirinya. Ya, ketika seseorang berhasil menjaga akhlaknya, ya, menjaga tingkah lakunya, menjaga perangainya. Baik, itu yang kedua. Setelah hati, kemudian selanjutnya akhlak yang harus kita perbaiki. Ya, kemudian yang selanjutnya, ya, selain akhlak, kita pun perlu untuk mempersiapkan. Yang ketiga, ya, i'dad al-jawarih lis-sulukis salih. Mempersiapkan anggota tubuh kita, ya, untuk bertingkah laku dengan tingkah laku yang baik. Ya. Baik. Tentu saja akhlak masih berada dalam hati, ya. Amalan berupa akhlak itu masih berada di dalam hati, sehingga itu perlu direalisasikan dengan apa? Dengan amalan-amalan anggota tubuh yang lainnya. Ya. Seperti kita berusaha untuk menyenangkan orang lain walaupun hanya dengan tersenyum kepada mereka. Ya, kita berusaha untuk tidak mengganggu saudara-saudara kita kaum muslimin. Kita berusaha untuk menyambung tali silaturahim kepada karib kerabat kita. Ya, itu termasuk di antara cerminan dari akhlak yang baik yang dimiliki oleh diri seseorang. Kama anna salahal qalb was-suluk yu'athir bila syak ala jawarih al-insan. Walidha yanbaghi li hadhihi al-jawarih an ta'udda i'dadan jayyidan lil iltizam bi salahil qalb was-suluk. Ya. Oleh karena itu, sebagaimana yang namanya hati dan akhlak itu akan memberikan efek, ya, kepada anggota tubuh kita yang lainnya. Seorang yang hatinya bagus, tauhidnya bagus, imannya bagus, ya, kemudian dibarengi dengan akhlak yang bagus pula, tapi biasanya akan muncul, ya, akan terlihat terrealisasikan dari anggota tubuhnya. Ya, dia tidak akan gampang meminta-minta, dia tidak akan memposisikan dirinya sebagai beban. Sebaliknya, dimanapun dia ada, maka orang-orang akan menyenanginya karena dia banyak membantu, senang menolong, ringan tubuhnya untuk membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Taib, mudah bagi dia mengulurkan tangannya, ya, untuk memberikan bantuan-bantuan. Taib, ini muncul dari apa? Dari akhlak dan hati yang baik. Oleh karena itu, supaya akhlak dan hati yang baik itu terjaga, kita persiapkan tubuh kita. Ya, maksudnya siapkan amalannya. Taib, setelah kita berusaha mengamalkan atau memperbaiki hati, kemudian berusaha memperbaiki akhlak, selanjutnya siapkan amalan soleh yang akan kita kerjakan. Ya, amalan soleh yang akan kita kerjakan. Taib, apapun itu, bagaimanapun itu amalan tersebut. Ya, apakah sholatnya, sholat 5 waktunya, kemudian sholat sunnahnya, saumnya, zakatnya, ta'awunnya, saling tolong menolong dengan kaum muslimin. Taib, mempersiapkan apa sekiranya yang bisa diberikan. Jangan lupa birrul walidain, yang berbuat baik kepada kedua orang tua, dan hal-hal yang lainnya, mencari nafkah yang halal bagi anak dan istri, berusaha bertakwa, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hal yang bisa diusahakan. Taib. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, yang keempat, bagaimana apa usaha yang bisa kita usahakan agar kita bisa memperbaiki diri kita. Disebutkan di sini at-tajhiz li ada'in nafs lid-daur fil mujtama'. Ya, hendaknya seorang muslim mempersiapkan dirinya, mempersiapkan jiwanya untuk taib memberikan manfaat di tempat dia tinggal. Ya. Taib. Setelah hati, kemudian akhlak, kemudian amalan-amalan soleh, ya, yang untuk dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya apa? Ya, persiapkan sesuatu yang bermanfaat untuk tempat dia tinggal. Ya, ya, jelas di antara satu hal yang paling bermanfaat apa? Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, ajaklah manusia, berdakwahlah kepada manusia, ajaklah mereka masuk ke dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Taibil mau'izatil hasanah, dengan cara menasihati mereka dengan cara yang baik. Taib, dan kebaikan-kebaikan yang lain dan perintah-perintah yang lainnya, syariat-syariat yang lain yang datang bagi kita semua untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat saja. Ya, menunjukkan besarnya keutamaan, pentingnya bagi kita untuk berdakwah di jalan Allah tabaraka wa taala. Dan ini maslahat yang begitu besar. Ya. Taib. Oleh karena itu hendaknya kita berusaha, ya. Satu cita-cita yang luhur, satu cita-cita yang sangat-sangat baik sekali. Ketika kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya, agar kelak mereka menjadi ulama, agar kelak mereka menjadi dai, menjadi ustadz, ya, yang mengajarkan agama, mengajarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Taib. Maka secara keumuman, ya, penting bagi kita
untuk memiliki persiapan-persiapan yang khusus agar bisa memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Fal muslim yahya fi hayatihi li yuaddi dawran la ya'ishu liyakul wa yanam wa yamut kaddawab. Ya. Maka seorang muslim dia hidup, maka dia menjalani kehidupannya tersebut ya hendaknya dalam rangka untuk terus mencari mencari kesempatan untuk beramal saleh. Ya, dan tentu saja di antaranya adalah dengan dia memiliki manfaat atau bermanfaat di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah perkumpulan kaum muslimin. La ya'ishu liya'kul wa yanam wa yamut kaddawab. Ya. Tidaklah dia hidup hanya sekedar untuk makan, untuk tidur, ya, untuk dia mati. Seperti apa? Seperti hewan. Ya. Maka hidup kita tidaklah demikian. Kita bukan hanya sekedar mencari harta di dunia ini, tetapi hendaknya menjadi seorang yang bermanfaat. Wa qad hawwana al-Qur'an min sya'ni qaumin ashu bila hadafin wala risalatin. Ya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah merendahkan orang-orang yang keadaannya itu hanya untuk hidup dengan tanpa tujuan yang benar-benar mulia. Faqala anhum, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata tentang mereka, ulaika kal an'am bal hum adall. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti itu maka dia tidak lebih kecuali seperti binatang, ya, seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih tersesat lagi. Ya. Taib. Oleh karena itu penting ya jangan sampai kita terhukumi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti binatang ternak. Bagaimana? Karena enggak bermanfaat di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak berusaha untuk berta'awun, tidak berusaha untuk menghidupkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, tidak berusaha untuk memudahkan kaum muslimin dalam urusan-urusan mereka. Ya. Maka ini salah satu keutamaan besar ya yang bisa kita usahakan, dan termasuk di antara usaha kita untuk membenahi diri kita dengan apa? Dengan cara menjadi seorang yang bermanfaat. Fal muslim yahya li ada'i risalah fi mujtama'i. Ya, maka seorang muslim di antara tujuan dia hidup adalah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan petunjuk yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat dia tinggal, ya. Waqad tahaddatsa al-Qur'anul Karim an hadhihi risalah faqala waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun sebutkan dalam Al-Qur'an ya tentang mereka yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan, tidak terkecuali orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, atau orang-orang yang bermanfaat di tengah-tengah kaum muslimin. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukanlah kebaikan ya agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Walidha aujabal Islam 'alal muslim an yuaddi dawran fi mujtama'ihi. Oleh karena itu ya Islam mewajibkan kepada seorang muslim untuk dia mengambil satu kesempatan untuk apa? Untuk memberikan manfaat di tempat dia tinggal, ya. Kalau seandainya manfaatnya berupa dakwah, berupa ilmu agama, jelas dia membutuhkan ilmu terlebih dahulu. Ya, jelas bagi dia harus belajar terlebih dahulu. Oleh karena itu penting ya, dan salah satu tujuan kita untuk belajar adalah selain untuk mendapatkan pahala tentu saja dengan kita bermajelis, mendapatkan keutamaan ketika kita bermajelis, doa dari para malaikat, dari seluruh makhluk bahkan ya. Kemudian keutamaan ilmu itu sendiri, yang mana dengan ilmu kita bisa ibadah dengan benar, dengan ilmu ya kita bisa melakukan amalan-amalan soleh. Selanjutnya apa? Di antara tujuan yang luhur pula ketika kita belajar dalam rangka apa? Untuk menyampaikan ilmu ini kepada manusia, mengangkat kebodohan dari tengah-tengah kaum muslimin. Ini niatan yang sangat-sangat baik sekali. Dan tidak ada hubungannya dengan saya mah baru belajar, saya baru di usia segini baru belajar misalnya. Tidak ada. Para sahabat pun banyak sekali di antara mereka yang masuk Islam justru di usia-usia yang telah tua. Ya, bukan muda lagi. Tetapi tetap mereka menjadi orang-orang yang menyampaikan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya kepada kaum muslimin, dan itu keutamaan yang sangat-sangat besar. Oleh karena itu hendaknya kita pun ya jangan sampai alfa, jangan sampai tidak mengambil bagian dalam hal tersebut. Bagi seorang muslim banyak hal yang bisa dia lakukan. Ya, untuk dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti berdakwah itu ya hanya berbicara di depan, ya berbicara di mimbar, berbicara di meja-meja kajian. Tidak mesti seperti itu saja, banyak hal. Ya, bukan hanya itu saja pintu untuk berdakwah. Simpelnya seseorang keluar dari rumahnya mengenakan jubah atau pakai baju koko misalnya, ya pakai sarung, pakai peci, itu dakwah. Orang akan melihat dirinya. Ya. Orang melihat dirinya dia memperlihatkan apa? Syiar
Islam. Taib. Kalau kita meniatkan memakai syiar-syiar Islam di dalam diri kita supaya dilihat orang, supaya orang terinspirasi, termotivasi untuk beribadah, untuk menjadi seorang yang Islami, ya ini niatan yang bagus. Justru dapat pahala kalau memang ternyata ada. Ya, sangat mungkin sekali ternyata ada orang tetangga kita atau siapa mungkin orang di jalan lihat kita, masya Allah, bapak ini berpakaian Islami sekali. Ya, saya merasa senang melihatnya. Saya pun ingin seperti itu. Akhirnya dia pun mengamalkan, dia dapat pahala, si bapak ini pun dapat pahala. Taib. Ya, itu diantara cara berdakwah banyak. Atau berdakwah kita mengajak gak mesti ke orang banyak terlebih dahulu. Ya, ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Taib. Kepada anak istri terlebih dahulu, kepada tetangga, mengajak mereka untuk hadir kajian, itu dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Atau dengan bermanfaat di tengah-tengah kaum muslimin dengan bagaimana berusaha ya memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mempermudah urusan-urusan mereka, ya, menjaga taib tempat peribadahan kaum muslimin, menghidupkannya dan lain sebagainya. Maka itu pun termasuk di antara bentuk ya usaha kita agar kita menjadi seseorang yang berguna di tengah-tengah perkumpulan kaum muslimin, ya. Sehingga banyak cara para jamaah sekalian, banyak cara agar kita bisa memperbaiki diri kita, ya, bisa berusaha sebisa mungkin untuk memperbaiki apa-apa yang ada di dalam diri kita dari kesalahan-kesalahan. Taib. Ya, maka di antara keutamaan yang begitu besar, ya, para ulama pun, para pendahulu kita pun mereka memiliki arahan-arahan ya agar kita bisa memperbaiki diri. Taib. Di antaranya beberapa ucapan yang datang dari Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ya, qala adraktu aqwaman lam takun lahum uyub. Taib. Aku pernah mengenal beberapa orang-orang yang mereka tidak punya aib pada hakikatnya. Ya. Mereka orang-orang yang tidak punya aib pada hakikatnya. Artinya orang-orang yang bagus, orang-orang yang baik, suka ibadah dan lain sebagainya dari amalan-amalan saleh. Fatakallamu fi uyubin nas. Nah, ini hati-hati. Taib. Salah satu kelemahan, salah satu kealfaan manusia. Taib, merasa dirinya sudah baik. Ya, merasa dirinya sudah berada dalam keadaan yang aman. Nah, ini hati-hati. Ini umumnya pun terjadi ya di tengah-tengah kaum muslimin yang telah mengenal kebaikan-kebaikan agama, ya, mengenal sunnah Nabi SAW, mengenal tata cara beribadah yang benar, tata cara beribadah yang baik. Akhirnya dia mampu mengamalkan sehingga orang melihat, masya Allah, ini orang soleh nih, ini orang bagus nih. Taib. Tetapi kadang-kadang dia lupa bahwasanya dirinya pun masih punya aib, masih punya kesalahan. Ya, yang tentu saja Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya, ingat, kita itu bisa jadi bagus, bisa jadi baik, ya, bisa dianggap baik sama orang gara-gara apa? Gara-gara Allah tutupi kekurangan-kekurangan kita, jangan lupa. Taib. Ada kalanya manusia lupa diri terhadap perkara seperti ini. Akhirnya dia pun terjatuh ke dalam kesalahan yang lebih besar. Fatakallamu fi uyubin nas, sehingga dia pun berbicara tentang aib-aib manusia. Nah, ini pun satu kesalahan yang cukup berbahaya, ya. Kalau kita punya kesadaran diri kita pun punya aib, kalau kita punya kesadaran diri kita pun punya kekurangan, selalu berusaha membenahi diri kita, kita beramal sebisa mungkin agar diri kita termasuk di antara manusia-manusia yang memiliki kualitas yang bagus di dalam kehidupannya. Niscaya dia tidak akan berani untuk menyentuh aib-aib manusia, ya. Taib. Maka kata Al Hasan Al Basri, aku pernah melihat orang-orang nggak punya aib sama sekali. Orang-orang yang bagus, taib, nampak di hadapan manusia seperti orang yang sangat-sangat luar biasa, bahkan sempurna karena tidak terlihat aibnya. Tetapi ternyata tiba-tiba dia menceritakan atau menjelaskan atau membicarakan tentang aib-aib manusia. Fa'ahdatsallahu lahum uyuba. Maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada dia berbagai macam aib-aib yang lainnya. Taib. Ini terjadi, ya, ini sering kali terjadi. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Ya, oleh karena itu hendaknya kita menjaga lisan kita. Kesalahan, kekurangan kaum muslimin, kadang mereka memang demikian adanya, ada kesalahan. Tetapi jangan lupakan, kita pun punya kesalahan, kita pun punya aib, ya, yang Allah tutupi. Jangan sampai itu dibongkar oleh Allah gara-gara kita membongkar saudara kita kaum muslimin dari aib-aibnya. Ya. Ingat apa kata Nabi, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah yang akan menutupi aib dirinya di dunia ataupun di akhirat nanti. Ya. Oleh karena itu hendaknya kita berusaha untuk menutupi aib-aib mereka. Taib. Wa adraktu aqwaman. Kemudian kata Al Hasan Al Basri,
Demikian pula aku pernah mengenal beberapa orang, kanat lahum uyub, yang orang-orang ini punya banyak aib, punya banyak kekurangan, ya. Tetapi dia ini adalah orang-orang yang tahu diri. Fasakatu an uyubin nas, sehingga mereka pun tidak berani untuk berbicara tentang aib-aib manusia. Ya. Dia tahu dia punya kekurangan. Bahkan sebagian kekurangannya diketahui oleh orang lain, sebagaimana Al Hasan Al Basri katakan di sini. Kata beliau, aku pernah tahu ada orang-orang yang punya aib, ya, tetapi mereka tahu diri dan mereka tidak menceritakan aib-aib orang lain, tidak membicarakan aib-aib orang lain. Fasatarallahu uyubahu, maka yang terjadi selanjutnya justru Allah Subhanahu wa taala yang menutupi aib-aib mereka. Ya, tidak jarang orang yang terlihat punya kekurangan, mungkin pernah terkisahkan punya 1-2 dosa yang qadarullah tersebar di tengah-tengah orang lain. Ya, tetapi dia menjaga dirinya, menjaga ketakwaannya. Dia berusaha membenahi dirinya, memperbaiki dirinya, dan dia tidak berani untuk menceritakan kesalahan, keburukan orang lain, sehingga akhirnya Allah pun pelan-pelan tutupi aibnya sehingga dia menjadi orang yang diterima di tengah-tengah kaum muslimin yang lainnya. Taib. Maka seperti itulah, ya. Kebanyakan manusia mereka tertimpa sebuah musibah, ya, di mana mereka tidak sadar akan kadar dirinya, ya. Sehingga mudah-mudahan ya pembahasan kita pada malam hari ini bisa menyadarkan kita, taib, agar kita selalu senantiasa berusaha sebisa mungkin untuk sadar, ya, bahwasanya diri kita bukanlah seorang yang baik, diri kita bukanlah seorang yang soleh. Sekalipun kita telah melakukan, mengamalkan berbagai macam kebaikan-kebaikan, ingat diri kita banyak sekali kekurangannya, ya, kita banyak sekali salahnya, taib. Sehingga jangan sampai membuat diri kita takabur, sombong, ya, bahkan berani menyatakan bahwasanya apa yang kita miliki karena kita, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi terjatuh ke dalam dosa-dosa yang tadi disebutkan, membicarakan aib orang lain misalnya. Ya, sebaliknya hendaknya kita menjaga diri kita, terus tingkatkan apa yang ada di dalam diri kita dari kebaikan, terus, ya, perbaiki segala kekurangan, kesalahan, benahi diri kita dari mulai hati, akhlak, tingkah laku dari anggota tubuh kita, ya, dan hal-hal yang lain yang bisa kita usahakan. Taib, ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas di kesempatan malam hari ini bisa bermanfaat, ya, untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun mudahkan kepada kita untuk mengamalkan, ya, setiap ilmu yang kita dapatkan, dan Allah istiqomahkan kita di atas kebenaran. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ya, barangkali ada yang ingin tanyakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal Ustaz, untuk pembahasan dari doa dari Rasul, apa itu dari awal sholat, apa kesudah sholat? Masya Allah. Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Dari lafaz hadis yang tadi kita dapatkan, ya, dari Nabi SAW, beliau menyebutkan, mengajarkan kepada Muadz untuk membaca di penghujung sholat. Ya, berarti di tahiyat akhir. Ya, di tahiyat akhir. Tahiyat akhir termasuk tempat-tempat di mana kita boleh berdoa dengan banyak sekali doa. Ya, sama seperti sujud. Bahkan sebagian para ulama mengatakan boleh juga bagi kita untuk berdoa bahkan dengan bahasa kita. Ya, bukan dengan bahasa Arab gitu. Boleh. Itu termasuk di antara tempat yang diperbolehkan untuk kita berdoa dengan doa-doa tersebut. Seperti itu. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup insyaallah? Cukup, ya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu semuanya, untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita kemudahan-kemudahan yang lainnya. Dan kita pun berharap kita tidak hanya berkumpul di masjid ini saja, tetapi terus berkumpul bersama-sama sampai di surga nanti dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan, demikian pula memohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.